Wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang yang nanti akan mendapatkan pertolongan pada hari tiada pertolongan, tiada naungan kecuali naungan Allah, disebut para pemuda atau pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Kenapa di sini tidak disebut kakek-kakek? Kenapa tidak disebut simbah-simbah? Tapi disebutnya pemuda. Karena Bapak Ibu, ketika orang sudah menjadi kakek-kakek, sudah simbah-simbah, sudah menyadari mau mati, lalu ibadah itu lumrah. Tapi kalau masih muda, kok dia ingat mati, nah ini luar biasa. Maka biasanya masjid itu umumnya diisi oleh para kasepuan atau kepemudaan. Kasepuan. Kenapa? Karena kasepuan menyadari ajalnya sudah dekat. Meskipun yang namanya ajal ini tidak urut tua ya. Yang muda meninggal ada enggak? Banyak. Bahkan yang meninggal di jalan itu banyak yang kakek-kakek, nenek-nenek, apa banyak yang pemuda? Yang meninggal di jalan raya banyak yang pemuda. Nanti walaupun ini belum survei ya, karena kalau kita menjumpai kecelakaan rata-rata masih muda. Jarang-jarang kecelakaan tuh simbah-simbah sudah pakai tongkat itu. Ya. Pernah lihat di jalan kecelakaan naik motor, naik mobil gitu, simbah-simbah yang sedang pakai tongkat itu? Jarang kan? Biasanya apa? Pemuda. Yang balapan liar itu pemuda apa? Nah, pemuda, bukan orang tua. Yang trek-trekan di jalan, pemuda. Yang tawuran, pemuda. Nggak pernah dengar kan ceritanya ada kakek-kakek, nenek-nenek terlibat tawuran, 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Pernah? Ya. Tapi yang ada adalah tawuran antar pemuda, dilaporkan sejumlah orang luka-luka dan meninggal dunia. Sebenarnya peluang ajal meninggal dunia itu antara pemuda dengan sudah sepuh itu sama-sama punya peluang meninggal dunia. Sehingga jangan dianggap bahwasanya yang dekat ajalnya itu hanya yang sudah tua. Kalau yang tua itu pintu ajalnya biasanya sakit karena tua. Tapi kalau yang muda ini pintu ajalnya banyak. Di jalanan, apalagi tawuran, perkelahian, pemenang, overdosis, apalagi. Jadi banyak. Baik. Intinya di sini bahwa pemuda yang rajin beribadah kepada Allah itu mendapatkan balasan yang besar dari sisi Allah, mendapatkan naungan pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemuda yang mawas diri, yang menyadari, itu pahalanya lebih besar dibandingkan sudah tua baru menyadari. Maka beruntunglah yang muda-muda sudah menyadari, karena pahalanya lebih besar. Kalau seperti saya ini masuknya pemuda apa kasepuan ini ya? Ya? Pemuda. Tapi saya pertemuan di mana-mana itu ditempatkan di orang-orang tua ya. Jadi baik. Jadi ketika ada acara ngisi pengajian mantan gitu kan, saya duduk di tempat pramuladi itu tidak boleh. Monggo jenengan ngajeng kali Pak Duko. Oh, ini berarti saya disamakan dengan orang tua. Gimana? Oh, Pak Dukonya masih muda ya. Baik. Jadi saya sudah merasa jadi wong tua ini. Baik. Yang berikutnya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Berikutnya adalah orang yang hatinya terkait di masjid. Ini dalam bahasa lain marbot. Marbot itu dari bahasa Arab. Artinya apa? Marbut. Ada tak marbutoh.
tak yang terikat. Nah, kalau marbut itu maknanya adalah terikat. Nah, jadi marbut masjid itu orang yang terikat di masjid. Maka orang yang hatinya terkait di masjid itu termasuk orang yang mendapatkan pertolongan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini satu kabar gembira bagi kita yang mau memakmurkan masjid. Siang, malam, pagi, sore, hatinya terkait di masjid. Bapak Ibu-ibu, di sini juga menjadi dorongan bagi kita pentingnya untuk memakmurkan masjid, termasuk bersih-bersih masjid, termasuk juga tukang adzan, apalagi imamnya, siapa lagi jamaahnya, siapa lagi tukang bersih-bersihnya. Itu semua adalah bagian orang-orang yang hatinya terkait di masjid.